Ya, jadi terima kasih nih teman-teman semua nih. Hari ini sesungguhnya kemarin tanggal 25 Agustus itu adalah sidang dengan agenda putusan. Jadi sekitar bulan April lalu diajukan suatu permohonan talak cerai. Permohonan talak cerai itu kemudian berproses. Kemudian akhirnya kami mewakili klien kami mengajukan eksepsi. Eksepsi itu adalah tangkisan karena ada persoalan formalitas daripada permohonan talak cerai itu yang menurut kami tidak tepat. Apa itu? Kita bicara masalah pengadilan agama yang memeriksa perkara. Menurut hemat kami, pengadilan agama Tiga Raksa berdasarkan fakta dan perundang-undangan norma hukum yang ada itu tidak berwenang untuk memeriksa permohonan talak cerai yang diajukan oleh pemohon. Oleh karena itu kemarin alhamdulillah hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan. Eksepsi atau tangkisan yang kami sampaikan itu diterima, dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tiga Raksa. Artinya apa? Artinya saat ini Ibu Erin dan Pak Andre Taulani adalah masih suami istri yang sah. Jadi tidak ada perceraian. Itu adalah semangat juga yang pernah kami sampaikan dalam beberapa kali pertemuan. Ya, kami sampaikan bahwa kami ingin mendamaikan dan hari ini sesuai dengan putusan yang kami baca kemarin, intinya Ibu Erin, Pak Andre adalah suami istri yang sah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami sampaikan, mohon untuk siapapun di luar daripada Ibu Andre dan Ibu Erin dan Pak Andre, maaf, itu jangan mencoba untuk mencampuri. Biarlah mereka memperbaiki persoalan-persoalan yang sudah pernah ada, sehingga memang seperti juga yang diharapkan oleh anak-anak ya. Saya juga sudah berdiskusi, mendengar pandangan mereka, ingin persoalan-persoalan yang terjadi itu diselesaikan dengan baik tanpa ada suatu hal terkait perceraian. Jadi sementara itu informasi yang bisa kami sampaikan. Sebentar coba. Tapi kondisinya saat ini rumah gagal lagi berarti Bang? Gagal lagi. Jadi sebenarnya intinya dua-duanya ini menang. Kenapa saya bilang dua-duanya menang? Karena tidak ada perceraian. Karena kalau kita bicara menang kalah kan ada yang kalah, ada yang menang. Kami melihatnya ini dua-duanya menang dan ini harapan anak-anak ya. Jadi kami melihatnya ya faktanya memang secara hukum juga tidak ada perceraian. Gugatannya itu berarti dengan kata lain gagal atau ditolak dari pihak agama Tiga Raksa? Intinya pengadilan agama menyetujui tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa. Gitu. Alasannya? Karena memang mereka menyampaikan dalam putusan itu tidak berwenang. Apa alasan kuat mungkin yang mendasari Mungkin kalau berbeda, kalau itu mungkin mohon ditanyakan kepada pihak pengadilan karena kami tidak memiliki kewenangan mengenai itu. Yang pasti dalam putusannya Pengadilan Agama Tiga Raksa menyatakan mereka tidak berwenang memeriksa perkara ini. Apakah harus mungkin domisili, Pak? alamat yang kemarin yang dipermasalahkan Nah, dari kami tidak melihat secara apa namanya. Tentu kalau bicara masalah hal-hal itu kan harus ditanyakan kepada pihak pengadilan agama ya. Kami tidak berwenang nanti salah menyampaikannya. Tapi prinsipnya Ibu Erin dan Pak Andre itu adalah suami istri yang sah. Masih satu rumah nggak, Bang? Kenapa? Satu rumah. Nah, mengenai itu sebenarnya Dio sudah sampaikan kemarin bahwa mereka memang seperti itu. Saya sendiri melihat apa yang disampaikan Dio kira-kira begitu, mereka masih bersama. Bang, mungkin gimana sih Erin sendiri cerita kasih ke abang gimana rasanya masih satu rumah tapi tidak saling tatap gitu Bang? tidak berkomunikasi? Saya nggak bisa
karena ada privacy di dalamnya, mohon maaf ya. Jadi saya mungkin menyampaikannya adalah saat ini Bu Erin, Pak Andre adalah masih suami istri yang sah. Gitu. Jadi masalah ada persoalan sebagainya seperti yang sudah kita ketahui, ya setiap keluarga ada persoalan ya. Tentu mereka memiliki mekanisme. Hanya hari ini kita lihat, ya menurut hemat kami mereka dua-dua menang. Apa itu dua-dua menang? Tidak terjadi perceraian. Kalau terjadi perceraian kan satu kalah satu menang. Kan Berarti gitu ya. gugatannya nggak dikabulkan ya Bang? Iya, nggak dikabulkan. Di dalam putusannya dikatakan bahwa Pengadilan Agama Tiga Raksa tidak berwenang. Jadi saya nggak berani untuk bicara lebih lanjut karena itu nanti malah jadi nggak pas. Sidangnya berarti udah nggak ada lagi? Kenapa? Sidang udah nggak ada sidang lagi? Tidak. Jadi sudah selesai dan akhirnya putusannya Pengadilan Agama Tiga Raksa tidak berwenang memeriksa perkara ini. Bang, soal Terkait gugatan harta harta benda ini, bunuh diri yang kemarin. Nah, kalau itu kan dari awal kan sudah saya sampaikan. Saya sampaikan secara tegas tuh dalam beberapa kesempatan bahwa tidak ada persoalan itu. Jadi kalau ada orang yang mempersoalkan itu, malah mungkin dari kalian ada yang sudah tahu ya, itu sebenarnya nggak ada. Yang ada adalah Ibu Erin menyampaikan tidak menginginkan perceraian. Jadi kalau ada orang lantas kesana kemari, aku nggak tahu motifnya apa, ya, dan aku tidak mau mengkomentarinya karena faktanya hari ini itu sudah selesai semua teman-teman, ya, dan Bu Erin, Pak Andre dan anak-anak adalah keluarga yang utuh, keluarga yang memang sangat baik, dan saya malah berharap teman-teman mendoakan supaya kalaupun ada persoalan-persoalan ke depan, persoalan-persoalan keluarga diselesaikan secara baik dan tentunya bukan perceraian yang diambil langkahnya. Apa yang keinginan anak-anak juga Bang? Orang tua Ya, keinginan. ya. Keinginan anak-anak secara tegas disampaikan, anak-anak ingin papi maminya Bersatu. happy, berdamai, bersatu, ya, mewujudkan keluarga yang damai, penuh sukacita, ya, penuh kebahagiaan. Itu disampaikan berkali-kali dan kita bisa lihat di dalam media juga disampaikan, dan itu juga disampaikan pada saat kemarin beliau ini ingin memberikan kesaksian, akhirnya diterima kesaksiannya secara tertulis, itu disampaikan juga seperti itu. Jadi itu adalah fakta-fakta yang memang yang diinginkan oleh anak-anak dan keluarga, dan saya rasa tentu kita semua berbahagia ya kalau ada orang menjadi baik, ya harusnya demikian gitu. Bang, sebentar Melihat terkait track Gono. record dari Andre kan yang memang sudah 3 kali mengajukan gugatan cerai, terus hari ini dikatakan dalam kata lain ada komunikasi dua arah mungkin dari pihak Andre ke Bu Erin, mungkin antara lawyer tentang kesepakatan atau seperti apa sih, karena Jadi kalau bicara komunikasi saya yakin ada ya, karena tentu para pihak ini ya tadilah mungkin pernah ngambek ya, mungkin pernah ada suatu situasi, tapi saya pikir hari ini adalah suatu kemenangan bersama untuk keluarga ini, tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan gitu ya, tidak terjadi perceraian, dan saya yakin akan ada komunikasi yang baik ke depan. tapi bicara soal talak kan Pak Haji kan memang Aldara memang sudah mentalak, ini gimana mungkin Bang? Ini kan mungkin secara agama memang Ya, bisa. kalau bicara agama mungkin nanti kita ada sesi tersendiri ya. Tapi kalau bicara masalah faktanya, Pengadilan Agama Tiga Raksa menyatakan tidak berwenang memeriksa. Artinya ini selesai. Bahkan oleh karena itu anak-anaknya bagaimana dengan pernyataan lawyer dari Andre Taulani sendiri bahwa beliau itu mengemukakan bahwasanya Andre Taulani ini memang sudah ingin bercerai dan tidak ingin lagi bersama dengan Erin. Tambahan Bang, ada bilang kata-kata neraka gitu kalau melanjutkan hubungan ini jadi neraka gitu Iya. Bang. Jadi aku nggak ngerti apakah beliau pernah sempat ke neraka sebentar atau saya nggak ngerti, ya kan? Jadi kalau menurut hemat saya itu kan bisa saja hanya ungkapan. Kalau ada orang kesel kan, wah ada bahasa Inggris itu, what the hell gitu kan, wah kayak di neraka nih gitu kan. Itu mungkin ungkapan-ungkapan ada suatu peristiwa tertentu yang mungkin dia ada kesel. Dan menurut saya setiap keluarga itu ada persoalan, dan saya yakin setiap keluarga ada persoalan pasti ada selesainya. Nah, saya juga ingin menyampaikan dalam beberapa kesempatan, saya juga lihat dalam podcastnya Pak Andre juga selalu menyampaikan guna
menjaga keseimbangan kelanggengan berkeluarga itu seperti apa, disampaikan. Ya udah, saya nanti mungkin sibuk lah ngoprek-ngoprek mobil atau melakukan hal-hal yang saya inginkan, sehingga nanti kemudian saya bisa kembali baik lagi, tumbuh lagi, cinta dan sebagainya. Saya pikir nggak ada soal di situ ya. Saya pikir ini sudah faktanya jelas bahwa Pengadilan Agama Tiga Raksa tidak berwenang, menyatakan tidak berwenang, sehingga menurut hemat kami, yuk semua pihak, teman-teman juga, semua masyarakat doakan, dan saya rasa ini adalah hasil buah doa yang kita lakukan. Saya percaya itu. Kenapa? Karena ya begitu hal yang banyak dilakukan kan, kita juga bisa lihat kan. Tetapi kalau ya saya agak terbawa tadi kalau bicara Tuhan. Kalau Tuhan belum kehendak, nampaknya. Tapi kita lihat di sini adalah ini kemenangan bersama. Mereka menurut hemat kami dua-duanya menang nih, nggak ada yang kalah. Saya rasa itu. Bang, kalau dalam pandangan pihaknya Bang Andre kan seperti neraka gitu, pengacaranya. Nah, kalau Abang sendiri melihat dari sisinya Mbak Erin seperti apa sih Bang, mungkin rumah tangga ini Bang? Nah, itu. Bayangkan, pada waktu kemarin saya ditanyakan mengenai rekopensi kan, Ibu Erin mengatakan tidak menginginkan perceraian. Dan Ibu Erin sampaikan itu dengan tegas kepada saya. Bang Andre itu very nice. Itu point of view dia. Saya sampaikan ya beberapa saat lalu juga. Very nice. Sehingga dia nggak percaya itu adalah buah kata dari Bang Andre. Dia sampaikan itu ke saya. Oh gitu Bu ya? Iya, saya tahu banget Bang Andre seperti apa. Jadi kalau ada yang seperti ini ada orang lain nih masuk ke dia. Dan ya kita nggak tahu ya tadi apakah orang tersebut pernah ke neraka dan sebagainya, saya nggak ngerti. Ya, tapi intinya yang saya sampaikan, mereka begitu indah. Tadi juga saya disampaikan semua keluarga bersukacita, bersyukur bahwa kemenangan semua ini, kemenangan bersama. Anak-anak juga bersyukur seperti itu. Karena memang itu yang diharapkan mereka, terjadi kedamaian. Kalaupun ada persoalan di dalam keluarga, dicari solusi yang baik yang tidak mengakibatkan perceraian. Kira-kira gitu. Berarti kalau ucapan neraka saya kalau secara tegas disampaikan Bang Andre very nice. Nah, silakan artikan. Berarti secara tidak langsung dia menuduh Seperti itu. Jadi beliau very nice. Artinya kalau dibilang Bang Andre very nice dan dia sudah bertahun-tahun, berpuluh tahun bersama dan bilang Bang Andre very nice, berarti saya nggak tahu lah. Karena saya lihat juga di dalam beberapa kesempatan di media juga sebenarnya Bang Andre nggak ada statement. Saya malah melihatnya, oh emang Bang Andre. Dan saya dalam beberapa kesempatan bertemu, very nice. Kita ngomong, teman-teman bisa lihat lah, saya juga bareng dia terus kan. Jadi seharusnya memang nggak ada soal. Dan saya juga sudah periksa semua itu bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Bang, berarti suasana bilang neraka tuh lebay gitu Bang? Aku no komen ya, karena aku nggak ngerti mengenai itu. Tapi yang aku tahu, sometimes orang bilang, what the hell gitu kan. Jangan-jangan itu adalah apa namanya? Hiperbola gitu nggak sih Bang? Bukan kayak ungkapan bukan kayak translatean what the hell gitu kan. Wah, neraka nih gitu kan. Itu sebenarnya hanya sekedar kayak ya omongan-omongan nggak ada isinya aja menurut saya. Berarti surat ini keluar per tanggal Kemarin. Record ya, Bang. Record. Bang, masih soal kembali ke Gonogini Bang, sama juga pihak Andre bilang, kan Abang bilang tidak menuntut kita, kan kemarin pihaknya Bang Andre bilang merinci nih ada puluhan aset yang digugat segala macam 30 something gitu. Nah itu kok bisa adanya muncul tulisan kayak gitu kalau tidak ada yang tulus atau minta gitu Bang? Jadi kan hari ini sudah jelas bahwa persoalan itu tidak ada, ya makanya putusannya juga bagus dan semuanya menang. Ya, saya melihatnya Bang Andre, Bu Erin, anak-anak semua menang. Kenapa? Kembali menjadi utuh, kembali menjadi suami istri yang sah, tidak ada persoalan. Dan saya rasa tidak perlu kita lanjutkan lebih panjang karena faktanya memang tidak ada seperti itu. Tidak pernah ada permintaan dari Tidak ada Mbak Erin seperti itu. soal Yang puluhan ada aset. beliau menyampaikan tidak menginginkan perceraian dan hari ini memang tidak terjadi perceraian. Mengada-ngada berarti itu Bang? Aku tidak berani ngomong begitu karena itu rekan saya juga. Jadi saya pikir kita jangan saling ini. Yang penting saya kebetulan adalah advokat yang ingin
mendamaikan mereka, tidak menginginkan perceraian. Dan saya juga berharap karena putusannya juga Pengadilan Agama Tiga Raksa tidak berwenang, artinya yuk sama-sama kita baik, sama-sama kita doakan, sama-sama kita usahakan mereka berdamai dan tidak terjadi perceraian. Saya rasa itu yang lebih pas. Langkah apa yang bakal dilakuin Bu Erin biar ini Mas Andre nggak menggugat lagi? Iya. Kalau itu saya rasa beliau pasti akan ya mencoba bagaimana bersatu ya, saya rasa itu. Dan itu tentu ada privasi di dalamnya, saya nggak berani lebih lanjut supaya jangan sok tahu juga ya kan. Tapi yang pasti kalau saya lihat, kita bisa lihat lah, nggak hanya saya, dia tidak menginginkan perceraian. Teman-teman juga sudah lihat beberapa kali seperti ini. Intinya hari ini ditunjukkan kemenangan semua bersama, tidak ada yang kalah. Bang, terkait kemarin kan waktu 2 minggu yang lalu kan abang pernah berstatement bahwasanya Andre itu sekarang sebenarnya tinggalnya di apartemen ya? Oh enggak, saya nggak pernah situ. Bang sama. Yang punya ada beberapa. Enggak, saya nggak pernah bicara masalah apartemen. Saya bicara bagaimana tidak menceraikan, karena saya tidak suka perceraian. Saya berbicara bagaimana kode etik kita mengamanatkan bahwa kita dalam suatu perkara perdata harus mendamaikan. Itu yang saya bicara. Kalau yang mengenai itu mungkin bukan aku. Bang, abang tadi kan bilang kemenangan bersama tuh. Oleh karena itu anak kemarin itu menjadi saksi, mungkin poinnya di situ akhirnya abang tidak jadi cerai. Atau Itu merupakan suatu harapan semua keluarga saya lihat. Ya, yang hari ini bisa kita lihat menjadi suatu kenyataan ya. Makanya tadi saya bilang, yuk teman-teman, mohon maaf kalau saya ada salah-salah ngomong misalnya, tapi jangan ditarik kemana-mana. Yang pasti mereka sudah baik semua. Ya, hari ini Bu Erin dan Pak Andre adalah suami istri yang sah, gitu ya. Anak-anak juga bahagia, mereka bersujud syukur semua, sehingga memang kita doakanlah supaya ini menjadi keluarga yang benar-benar damai, benar-benar penuh berkat dan menjadi berkat buat orang lain juga. Saya rasa itu yang lebih pas. Bang, anaknya Pak Andre apa sujud syukur, orang tuanya enggak? Oh iya, karena kan kita sudah bisa lihat mereka sampaikan statement juga kan bahwa memang mereka bermohon sampai ke pengadilan pun bermohon supaya tidak dilanjutkan. Nah, hari ini kebetulan seperti itu. Jadi artinya itu doa bersama yang akhirnya terkabul. Saya melihatnya seperti itu. Kalau orang lain melihatnya beda, saya nggak bisa mengomentari ya. Maksudnya abangnya lihat langsung, dengar langsung atau gimana? Iya, anak-anak? karena kan dia sampaikan bahwa kita minta supaya jangan sampai terjadi perceraian dan bersyukur kalau memang tidak terjadi perceraian. Saya rasa itu adalah yang cukup baik ya. Tapi akar permasalahannya udah kelar belum, Bang? Akar permasalahan. Saya rasa dengan selesainya ini, saya rasa selesai ya, dan dari tadi saya sampaikan, yuk kita sama-sama doakan mereka supaya mereka kembali baik gitu ya, karena memang tidak ada alasan untuk tidak kembali baik seperti itu. Respon dari Andre setelah gagal berpisah lagi seperti apa? Nah itu nggak tahu ya, tanya langsung ke Abang Andre. Yang pasti aku kan juga dalam beberapa kesempatan menyampaikan Bang Andre itu baik ya. Jadi saya pikir penyampaian Bang Andre pun saya lihat baik ya. Jadi saya pikir tentu ini sesuai dengan apa yang disampaikan Bang Andre. Dan juga menurut saya dia sering menyampaikan juga bahwa bagaimana menjaga kelanggengan dari keluarga itu, dan dia menjaga keluarga itu supaya jadi langgeng dan baik. Saya pikir ini harapan Bang Andre juga saya rasa. Bang, Cukup lagi ya? Bang, kalau misalnya tadi anak-anak sampai sujud syukur, Erina sendiri sampai sujud syukur nggak Bang? Akhirnya dia bercerai Bang. Tukang cukur maksudnya. Sujud syukur juga enggak? Ya sudah pastilah seluruh keluarga termasuk Bu Erin, termasuk Pak Andre, termasuk anak-anak, saya yakin bersujud syukur karena baik-baik semua. Jadi tidak ada yang jelek-jelek, saya yakin itu. Masalah bagaimana, saya yakin kita doakan saja, jadi supaya semuanya baik. Oke? Ya? Bang, ini satu lagi. Ini kan udah gagal 3 kali nih. Dari kacamata hukum, itu masih ada batasan nggak sih harus berapa kali untuk membuat cerai itu ke pengadilan agama? Nah, karena kebetulan hari ini saya menyampaikan saya tidak menginginkan perceraian, ya saya menginginkan perdamaian. Saya rasa
serial itu nanti kita bahas tersendiri aja, karena itu mungkin pengetahuan umum aja nanti. Kalau yang sekarang saya pikir kita yang penting bersyukur, saya juga sangat bersyukur Bang Andre, Bu Erin dan anak-anak semua menang dan akhirnya tidak ada perceraian. Bu Erin, Pak Andre sah suami istri. Bang, harusnya kan hari ini Bu Erin tatap muka ya dengan media sendiri. Mungkin alasannya mungkin ada tidak jadi, apakah memang belum kesiapan menginfokan? Beliau menyampaikan salam aja kepada seluruh media. Tentu beliau ingin semua ini baik gitu ya. Dan intinya Bu Erin sampaikan tadi, Bang Andre very nice, anak-anak juga happy, kita kembali lagi. Kemudian ya kalau ada persoalan-persoalan akan diselesaikan dengan cara-cara baik di luar dari perceraian. Hanya itu yang saya tahu. Lebih lanjutnya mungkin monggo kalau bisa dikomunikasikan langsung dengan beliau-beliau. Kekhawatirannya mungkin apa Bang untuk tampil ke publik statement gitu ya? Karena kan dari awal gugatan dia apa? Iya, karena pasti ada pro dan kontra ya di media juga ya, di netizen juga ya. Jadi beliau juga ingin membuat ini sangat privacy, dan saya pikir itu kita harus hargai ya putusan ini, privacy mereka. Dan saya ya sekalian nih bersama dengan ini juga menghimbau kepada semua orang di luar sana, yuk kita doakan, yuk kita berikan dukungan supaya keluarga Pak Andre, Bu Erin, anak-anak menjadi baik lagi, menjadi penuh damai dan sukacita. Saya rasa itu, ya cukup ya. Bentar Bang, amit-amit misalnya sampai digugat lagi nih Bang. Apa langkahnya Bu Erin? Apa langkahnya Bu Erin gitu? Apakah tetap mempertahankan atau akhirnya kayak adalah pasrah aja gitu Bang? 4 kali gitu. Jadi yang saya tahu ya, berkali-kali meskipun dalam jawaban-jawabannya itu beliau menyampaikan tidak menginginkan perceraian. Beliau menyampaikan bagaimana caranya kita bisa baiklah, dan dia minta dukungan semua pihak. Jadi saya pikir itu aja, jadi jelas kok, konkret. Bayangkan dalam jawabannya dia menyampaikan itu. Artinya tegas dia menyampaikan, aku nggak mau bercerai, aku mau kita selesaikan dengan komunikasi yang baik. Karena persoalannya persoalan yang menurut kami juga sudah kami cek, itu juga persoalan yang bisa diselesaikan dengan komunikasi baik. Jadi kita tinggal dukung aja, dan semua baik, Pak Andre baik, Bu Erin baik, anak-anak baik. Susah kita mau mengatakan tidak baiknya gitu. Jadi Dasarnya cinta ya Bang? cinta. Kira-kira gitu. Love is blind, kira-kira gitu. Oke? Oke ya. Nggak ada what the hell. Makasih Bang. Nggak ada